Cek 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 cek. Halo sobat Mimi, gas lagi dah lah profilnya. Langsung aja kita gaskan lagi dah. Tapi seperti biasa juga yang mau ngasih gua takjil kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Oke. Dan yang lainnya juga yang mau request judul bisa banget lah tulis di kolom komentar. Oke. Langsung aja kita gaskan lah profilnya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seung-gi setelah dia mengalahkan Raja Elang Hitam, kini dia pun mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Putri Giok ini. Putri Elang Giok, di mana dia kini memberikan sebuah bulu yang ternyata itu adalah skill seni bela diri pertahanan sebuah arai. Dan di sini Lee Seung-gi dia juga mengangkat putri ini sebagai murid dari Dongli. Tapi di sini setelah mereka melakukan sebuah persembahan ataupun upacara penerimaan murid baru, di sini Lee Seung-gi dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau saat ini muridnya yaitu Luobing dalam kondisi yang sangat berbahaya, yang membuat Lee Seung-gi dia pun tahu kalau sepertinya saat ini Luobing sedang menghadapi para musuh-musuh yang lainnya pula. Tapi ternyata notifikasi ini adalah notifikasi yang memang telah ditunggu pula oleh Lee Seung-gi. Ya, pada akhirnya pemberitahuan ini akhirnya muncul ucap dari Lee Seung-gi, karena memang sejatinya Lee Seung-gi dia sengaja meninggalkan Luobing karena ingin membuat Luobing dia membangkitkan kemampuan Demonic Beast kuno yang ada bersama dengan dirinya. Dan karena memang saat ini Lee Seung-gi juga harus memantau Luobing, dia pun memutuskan untuk segera pergi. Saat ini aku sedang sibuk, jadi aku harus pergi dulu, ucap dari Lee Seung-gi yang kini dia pun pergi meninggalkan gadis ini, Putri Giok ini. Dan untuk Putri Giok, dia pun sungguh sangat senang ketika dia telah menjadi murid dari anggota sekte Mo. Dan itu membuatnya yakin kalau pasti sisa anggota klannya tidak perlu lagi takut dan tidak perlu lagi bersembunyi. Tapi menjadikan Lee Seung-gi sebagai paman bela diri membuatnya sungguh sangat senang, karena dia memiliki sebuah kesempatan untuk mendekati Lee Seung-gi. Waduh, pikiran para ciwi-ciwi. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Luobing, dia sungguh sangat kelelahan dan dia juga ngap-ngapan ketika dia harus menghadapi banyak sekali monster-monster yang ada di sekitaran dirinya. Tapi di sini para monster-monster mereka juga telah tahu kelemahan dari Luobing hingga membuat mereka menyerang satu persatu, membuat Luobing pun sungguh sangat kesal dan dia meminta kepada mereka semua untuk maju sekaligus saja. Tapi di sini untuk mereka para ras monster, mereka tidak mau melakukannya karena jika mereka melakukannya sekaligus maka Luobing akan menggunakan kekuatan Demonic Beast kuno yang membuat mereka akan sangat kesulitan. Dan di sini mereka sengaja ingin membuat Luobing kelelahan sebelum mereka menangkapnya. Tapi untuk Luobing dia juga tahu kalau energi dari Demonic Beast yang ada di dalam tubuhnya itu akan membuat dirinya menjadi jauh lebih kuat. Tapi itu juga memberikan sebuah efek balik hingga membuat tubuhnya juga semakin melemah. Dan itu membuatnya pun bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Mereka sudah tahu bagaimana cara menghadapiku dan aku tidak bisa melakukannya lagi, ucap dari Luobing. Tapi di sini Luobing dia juga berpikir jika saja tuan mudanya ataupun Lee Seung-gi udah kenapa-napa maka sudah tidak ada alasan lagi bagi dirinya tetap bertahan di dunia ini. Tapi di sini Luobing dia juga tahu jika saja memang hal itu terjadi maka dia harus membalaskan ini semua. Maka darilah di sini Luobing dia pun memutuskan untuk mengendalikan kekuatan dari Demonic Beast kuno yang ada bersama dengan dirinya untuk menjadikan dirinya menjadi jauh-jauh lebih kuat, hingga membuat kini dia pun fokus untuk dapat mengendalikan kekuatan Demonic Beast kuno itu lagi. Dan melihat Luobing yang sedang mencoba untuk dapat mengendalikan kekuatan dari Demonic Beast kuno, di sini para Demonic yang lainnya mereka pun mencoba untuk dapat menghentikan Luobing mengendalikan kekuatan yang sangat berbahaya itu. Tapi ke sini ketika mereka mencoba untuk dapat menyerang menghentikan Luobing, tiba-tiba aja ada sesuatu yang datang dan boom, menghentikan mereka semua. Dan itu adalah ulah dari Lee Seung-gi yang datang tepat waktu. Luobing, kau sungguh luar biasa. Lumayan, di antara kondisi yang seperti ini kau memang layak dan tidak menyia-nyiakan pencerahanmu. Luar biasa, ucap dari Lee Seung-gi yang cukup bangga dengan Luobing. Tapi di sini melihat Lee Seung-gi datang ke tempat ini, mereka pun tidak menyangka kalau ternyata Lee Seung-gi dapat mengalahkan Raja Elang Hitam. Tapi di sini mereka pun yakin kalau Lee Seung-gi pasti menggunakan sebuah trik, karena mau bagaimanapun bagaimana bisa mereka yang ada di rank 5 mengalahkan yang ada rank 7. Tapi di sini mereka juga yakin kalau mereka dapat mengalahkan Lee Seung-gi karena Lee Seung-gi cuma ada di rank 5. Ya, kita harus menangkap dia dulu. Dan setelah kita mengalahkannya, barulah kita tangkap gadis itu, ucap dari mereka yang membuat kini mereka semua pun mencoba untuk dapat menerjang Lee Seung-gi. Tapi untuk Lee Seung-gi diterjang rame-rame, justru ini adalah sebuah kesempatan bagi dirinya untuk dapat menggunakan trik kecil miliknya.
Sebelumnya aku telah menyerap 50% energi spiritual dari musuh dan sekarang aku dapat menggunakan kekuatan Divine Ascension milikku. Dan sekarang baiklah aku akan menggunakannya. Ucap dari Li Xiaoqi yang kini dia menggunakan kekuatan baru miliknya. Nah ketika itu dilepaskan kini memancarkan energi yang luar biasa. Nah energi yang dimiliki oleh Li Xiaoqi, kekuatan Divine Ascension miliknya adalah kekuatan setara dengan kekuatan tingkat dewa yang membuat dirinya jadi seperti ini rasanya ada di tingkatan dewa. Ucap dari Li Xiaoqi yang kini dia pun melepaskan bilah-bilah miliknya yang menerjang mereka semua yang ada di bawah sana. Dan dalam sekejap Li Xiaoqi dapat menghentikan mereka semua. Mereka semua telah tumbang. Wow, kekuatan ini sangat mengerikan. Perasaan ini juga tidak menyenangkan. Ucap dari Li Xiaoqi yang merasakan kalau ada merasa yang tidak nyaman juga ketika dia melepaskan kekuatan yang terlalu kuat seperti ini. Seolah-olah dirinya merasa kalau kehidupan itu tidak lagi penting. Wah, mengerikan. Sistem domain ini, domain macam apa ini? Ucap dari Li Xiaoqi. Tapi di sini ketika Li Xiaoqi ingin mendeteksi ataupun menganalisa domain yang dia miliki ternyata tidak diizinkan oleh sistem. Maka di sini Li Xiaoqi dia juga ingin tahu sebenarnya sistem ini apa. Tapi ya sudahlah, nanti aja, nggak terlalu penting juga untuk saat ini. Karena yang lebih penting saat ini adalah meningkatkan kemampuanku dulu. Karena bencana Tianxuan akan segera datang. Ucap dari Li Xiaoqi. Saat ini Li Xiaoqi dia juga ketika melihat ke arah Luo Bing, dia pun tahu kalau sepertinya Luo Bing sedang melakukan pencerahan. Sepertinya sebentar lagi dia akan melakukan pencerahan yang luar biasa. Dan di sini Li Xiaoqi dia juga melihat kalau ternyata Luo Bing tiba-tiba aja melakukan sebuah penerobosan langsung naik beberapa level yang membuat Li Xiaoqi dia pun sungguh sangat senang. Ya, akhirnya dia mulai merubah kekuatan dari core itu menjadi kekuatannya sendiri. Ucap dari Li Xiaoqi. Tapi untuk Luo Bing sendiri saat ini dia pun memuntahkan setengah esensinya karena saat ini tubuhnya tidak lagi dapat menahan kekuatan dari Demonic Beast kuno. Tapi di sini Li Xiaoqi dengan kemampuannya, dia membantu Luo Bing untuk dapat menstabilkan kekuatannya. Kekuatan dari core ini sungguh sangat kuat. Tubuhnya tidak lagi dapat menahannya dan sepertinya dia memang membutuhkan bantuanku. Ucap dari Li Xiaoqi yang kini membantu Luo Bing untuk melakukan sebuah penerobosan lagi. Karena memang setelah dibantu oleh Li Xiaoqi, di sini Luo Bing lagi-lagi melakukan sebuah penerobosan lagi dan kali ini dia ada di level 49. Ya, satu level lagi dia akan mencapai ranah 4 rank Great Cultivator. Ucap dari Li Xiaoqi. Tapi di sini tiba-tiba aja Luo Bing dia pun berhenti di level 49 yang membuat Li Xiaoqi dia berujar, lah kurang satu level lagi loh, tapi kenapa dia sudah berhenti? Kenapa? Pikir dari Li Xiaoqi. Dan untuk Luo Bing kini dia pun membuka matanya dan ketika dia melihat ada Li Xiaoqi tepat di depannya, membuatnya sungguh sangat senang. Tuhan, ternyata kau masih hidup. Ucap dari Luo Bing yang sungguh sangat senang. Dan untuk Li Xiaoqi, ya tentu saja aku masih hidup. Memangnya apa kau pikir mereka yang ada di rank 7 itu mampu melawanku? Tidak, ucap dari Li Xiaoqi yang membuat Luo Bing sungguh sangat dia bersyukur. Tapi dia juga tahu untuk mereka yang ada di rank 7 sangat amat tidak mungkin bagi siapapun mengalahkan rank 7 dari level 5. Hanya Tuan Muda lah satu-satunya yang dapat melakukannya, ucap dari Luo Bing di dalam hati. Tapi di sini Luo Bing dia juga mengatakan kalau saat ini, Tuan, aku dalam kondisi yang tidak sadar tadi, aku merasa seperti menyerap kekuatan yang aneh dan aku melihat banyak hal, ucap dari Luo Bing yang membuat Li Xiaoqi dia berujar. Hal-hal aneh. Ya, ulah yang aneh, ucap dari Li Xiaoqi yang membuat Luo Bing dia tidak menyangka kalau ternyata dia saat ini udah ada di level 49. Nah, kaulah yang aneh, telah mencapai level 49 dalam sekejap. Kau benar-benar mendapatkan sebuah pencerahan yang luar biasa. Bahkan saat ini kau menyerap sepertiga kekuatan dari core yang ada sebelumnya. Dan kini kau telah mencapai rank 4 di lapisan ke-9. Tapi sayang sekali, kau belum mencapai Great Cultivator. Dan aku juga ingin bertanya, sebenarnya apa yang kau lihat? Ucap dari Li Xiaoqi. Dan untuk Luo Bing dia pun mengatakan kalau sebelumnya ketika dia melakukan sebuah pencerahan kultivasi, dia melihat ada sebuah pohon kecil, paus kecil dan juga naga kecil. Dan mereka semua tampaknya imut dan juga sepertinya menyukaiku. Ucap dari Luo Bing yang membuat Li Xiaoqi jadi bingung. Apa? Bertingkah imut? Mereka kan 3 Demonic Beast kuno. Kuat. Kenapa jadi imut-imut? Aduh, apa-apaan ini? Ucap dari Li Xiaoqi yang bingung. Tapi ya sudahlah. Selama kau baik-baik saja, maka semua akan baik-baik aja. Dan jika ada sesuatu yang mengganjal ataupun aneh, kau bisa katakan kepada diriku. Nah sekarang ayo kita pergi ke tempat tujuan selanjutnya. Ucap dari Li Xiaoqi. Maka turutlah kini Luo Bing bersama dengan Li Xiaoqi
mereka pun pergi melanjutkan perjalanan mereka di daerah Luzhou ini. Namun di dalam perjalanan, Luo Bing dia pun bertanya kepada Liu Xiaoqi tentang bagaimana caranya Liu Xiaoqi dapat mengalahkan mereka yang ada di rank 7 dan bagaimana hubungannya dengan Raja Elang Hitam serta Elang Giok yang sebelumnya. Namun di sini Liu Xiaoqi dia pun mengatakan kalau monster rank 7 yang sebelumnya telah dikalahkan oleh dirinya dan Ratu dari Elang Giok juga telah menjadi bagian dari murid sektemu dan dia adalah adik juniormu. Ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat Luo Bing dia tidak menyangka kalau ternyata Raja Elang Hitam yang ada di rank 7 dapat dikalahkan oleh Liu Xiaoqi yang hanya ada di rank 5. Ini benar-benar gila. Dan Master dia juga merekrut seorang murid baru kah? Di sini Luo Bing gak menyangka kalau ternyata Liu Xiaoqi justru malah rekrut murid baru. Dan setelahnya kini Luo Bing dia juga bertanya kemana tujuan mereka pergi selanjutnya. Dan untuk Liu Xiaoqi dia pun mengatakan kalau tujuan mereka selanjutnya adalah hutan White Deer. Apa? Mendengar hal itu tentunya menotis bagi Luo Bing karena dia dengar itu adalah sesuatu yang sebelumnya telah disebutkan oleh Sofragen. Tuan, apakah itu adalah tujuan hutan yang disebut oleh Sofragen? Ucap dari Luo Bing dan hal itu pun dibenarkan oleh Liu Xiaoqi. Di sini Liu Xiaoqi dia pun berencana untuk mencari asal usul dari Luo Bing dan mungkin saja ada di tempat itu. Tapi di sini untuk Luo Bing sendiri dia nggak peduli semua tentang masa lalunya. Dia nggak peduli dengan keluarganya karena bagi Luo Bing tidak peduli lagi dengan asal usulnya karena sektemu adalah rumah bagi Luo Bing sekarang dan juga masa depan. Ucap dari Luo Bing yang nggak peduli dengan keluarganya pula yang membuat Liu Xiaoqi dia berujar, ya aku mengerti maksudmu. Aku tidak mengatakan bahwa sektemu bukanlah rumahmu, hanya saja bagaimana jika keluargamu sedang mencari dirimu. Ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat Luo Bing dia agak sedikit ternotis. Karena di sini Liu Xiaoqi dia juga tahu karena dulu ketika dia masih menjadi seorang player, dia juga punya orang tua dan dia berpikir mungkin aja Luo Bing ini adalah putri yang hilang dan orang tuanya sedang mencarinya dan siapa tahu Luo Bing benar-benar adalah seorang putri kan mendapat dukungan yang luar biasa. Siapa tahu dari Liu Xiaoqi. Dan kini Liu Xiaoqi dia pun membuka panel sistem dan melihat map dan ternyata jaraknya masih cukup jauh. Ternyata masih jauh juga kah? Masih membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Ucap dari Liu Xiaoqi. Tapi ya udahlah, karena memang ada waktu untuk bersantai di sini. Liu Xiaoqi akan memanfaatkan itu semua untuk membuat pedang baru. Yosh, aku harus membuatnya. Lagi pula aku juga punya banyak sumber daya. Ucap dari Liu Xiaoqi yang ingin membuat liveboard miliknya. Dan selama Liu Xiaoqi dia membuka panel sistem miliknya di sini, yang dilihat oleh Luo Bing hanyalah Liu Xiaoqi sedang termenung dan sedang melakukan kondisi tidak standar alias kultivasi. Tuan muda dia sedang melakukan meditasinya lagi. Dan ini pasti akan berlangsung cukup lama. Meskipun sudah menjadi tokoh terkenal, ternyata Tuan muda memang sangat tekun dalam kultivasinya. Dan mungkin saja aku juga harus bekerja sedikit lebih keras. Ucap dari Luo Bing yang ingin berlatih lebih kuat lagi agar dapat membantu Liu Xiaoqi. Maka tertulah kini Luo Bing dia pun juga kembali menutup matanya dan dia juga memanggil 3 hewan kuno yang ada bersama dengan dirinya. Hei makhluk kecil, kalian kah masih ada di sini kah? Ucap dari Luo Bing yang kini masuk ke alam bawah sadar miliknya dan dia memanggil 3 makhluk kecil itu dan ternyata 3 makhluk itu muncul kembali yang membuat Luo Bing sungguh sangat senang dapat bermain-main dengan mereka semua dan ini benar-benar membuat Luo Bing dia pun berpikir kalau seperti ini kayak rasanya sedang bermain dengan anak sendiri, pikir dari Luo Bing dan itu membuatnya apakah aku bisa melahirkan anak untuk tuan muda? Ucap dari gadis ini yang memang agak sedikit lain. Waduh. Sedangkan untuk Liu Xiaoqi ini dia pun kembali membuka matanya dan ternyata untuk dapat membuka pedang liveboard ternyata cukup sulit. Sulit juga apalagi membutuhkan banyak kali sumber daya. Ucap dari Liu Xiaoqi. Tapi di sini Liu Xiaoqi dia juga cukup ternotis ketika dia melihat Luo Bing yang saat ini ternyata melakukan sebuah penerobosan lagi. Hei, anak ini dia melakukan sebuah penerobosan lagi kah? Wah, kecepatan terobosannya mirip dengan Heting. Ucap dari Liu Xiaoqi. Kecepatannya sungguh luar biasa. Tapi Luo Bing dia itu kultivator biasa, tidak seperti Heting. Dan dia pasti akan membangkitkan domain kan? Dan itu membuat Liu Xiaoqi dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, aku harus pergi mencari di mana altar milik Tarpal Moon lagi dan aku mengambil semua yang mereka miliki dan itu akan membuat Luo Bing menjadi jauh lebih kuat. Aku hanya perlu mendapatkan sumber daya itu untuk Luo Bing. Dan begitu aku kembali ke Kingzhou, aku akan mulai menjelajah lagi. Ucap dari Liu Xiaoqi. Namun di sini tiba-tiba aja Liu Xiaoqi kembali mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau saat ini hadiah telah terkumpul dan misi promosi Liu Xiaoqi telah selesai dihitung dan ternyata saat ini ada di rating S+ yang membuat Liu Xiaoqi
Ini nih S plus, kemarin S min. Dan sekarang ayo kita lihat hadiah apa yang aku dapatkan. Jawab dari Liu Xiaoqi, dan ternyata saat ini Liu Xiaoqi mendapatkan 3 buah item. 3 buah hadiah maksudnya. XP sebanyak 1,5 juta poin XP dan juga Spear Attitude Orbs serta 99 batu steril yang membuat Liu Xiaoqi yang melihatnya dia agak sedikit kesal. Hadiahnya apaan nih? Konyol. Jawab dari Liu Xiaoqi. Tapi di sini hadiah yang didapatkan oleh Liu Xiaoqi ketika dia melihat lebih detail, lumayan juga sih sebenarnya. Ini kan untuk membuat sebuah pedang embrio ya. Jadi oke lah. Tapi yang satunya lagi ini spear. Dan Liu Xiaoqi adalah kultivator pedang. Jadinya benda ini nggak banyak berguna untuk dirinya. Aduh, apa-apaan ini? Jawab dari Liu Xiaoqi. Tapi ya sudahlah, untuk Xian ya lumayan lah untuk Xian. Jawab dari Liu Xiaoqi yang berencana untuk memberikan benda ini, orbs ini kepada Xian. Tiba-tiba aku jadi kangen sama Xian. Udah berapa lama aku tidak bertemu dengan dirinya ya. Dan setelah masalah lobbying ini selesai, aku akan segera kembali ke Beizo. Ucap dari Liu Xiaoqi. Dan sekarang murid-murid dari sektemu mereka sedang ngapain ya? Pikir dari Liu Xiaoqi yang sedikit ya bosan juga. Enggak, di sisi lainnya saat ini di sektemu saat ini Xiao Qiu sedang berlatih bersama dengan Luo Bing dan juga Meng Dongfang. Dan di sini Xiao Qiu ternyata dia cukup luar biasa. Dan dia setelah berlatih cukup banyak 5 kali gerakan, dia pun mengatakan, "Master, aku sudah berlatih 5 kali nih." Tapi di sini untuk Dongli nggak peduli, latihan lagi. Terus lakukan, ucap dari Dongli yang saat ini pikirannya kemana-mana, karena saat ini dia berpikir tentang apa yang sedang dilakukan oleh kakaknya dan juga Luo Bing. Kakak membawa Luo Bing sementara Heting dari Yangshu pergi. Aku bosan, ucap dari Dongli yang saat ini bingung nggak tahu mau ngapain. Tapi ya sudahlah, di sini Dongli pada akhirnya memutuskan untuk berlatih aja, kembali berlatih belajar teknik formasi hingga pada akhirnya dia melihat ada seseorang yang datang mendekati dirinya. "Hei, ada tamu kah?" ucap dari Dongli, dan ternyata tamunya adalah 2 orang, dan itu adalah 2 orang ini yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Liu Xiaoqi, murid dari Netherwood dan juga Biksu Botak. Di mana di sini mereka pun datang untuk bertemu dengan Master Sekte Lu. Tapi karena memang Master Sekte Lu tidak ada di sini, Dongli lah yang akan menyambutnya. Master Sekte tidak ada. Kenapa kalian mencarinya? Tanya dari Dongli. Di sini mereka pun mengatakan kalau mereka datang ke tempat ini untuk memberikan sebuah hadiah. Tolong terimalah, ucap dari mereka berdua yang membuat Dongli nggak menyangka kalau ternyata kakaknya benar-benar mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa dari mereka berdua. Apa? Kakak mendapatkan hadiah dari master mereka? Gila, ucap dari Dongli. Untuk mereka berdua setelah memberikan hadiah di sini mereka pun langsung buru-buru untuk pergi sebelum pergi meninggalkan tempat ini yang membuat Dongli jadi bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa mereka buru-buru? Sebenarnya apa yang telah dimenangkan oleh kakak? Tapi di sini Dongli juga penasaran dengan hadiah apa yang telah didapatkan oleh kakaknya. Tapi ketika dia ingin membuka, udahlah nanti aja, tunggu kakak aja, ucap dari Dongli. Dan dia juga penasaran sekarang di mana kakaknya sama Luo Bing. Dan apa yang sedang dilakukan oleh Liu Xiaoqi dan juga Luo Bing akan kita bahas di part lanjutannya aja ya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Gue harus jemput bini gue sekarang. Bye. Thank you.